125 anggota. Ada 125. 125. Berarti setiap hari Pak Dir tuh harus ngecek juga tampang-tampangnya begitu Pak. Wabarakatuh, salam sejahtera dan salam presisi. Ya, sahabat Humas Polda Sulteng, kali ini kembali bersama saya Julius Efrain. Kita ada di edisi yang kesekian kalinya begitu pokoknya ya. Ini walaupun matahari begitu luar biasa, Palu terus panas ya, tetapi tentunya kita akan terus mengabarkan dan menginformasikan hal-hal ini terkait kinerja dari Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kali ini viewers begitu, kita di topik kali ini akan membahas tentang mengenal lebih dekat dari yang namanya Dit Pamopvid Polda Sulteng begitu ya. Jadi Dit Pamopvid ini adalah pengamanan objek vital. Ini menjadi satu bagian dari Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan sudah bersama saya hadir yaitu Dir Pamopvid Polda Sulteng. Beliau adalah Kombes Pol Hoiron L. Atik SH SIK MH. Assalamualaikum Pak Dir. Salam presisi. Baik, sehat? Alhamdulillah. Pak Dir? Baik, ini dengar-dengar Pak Dir baru sebulan begitu? Ya, baru sebulan tugas di Polda? Di Polda. Ya, sebelumnya bagaimana itu perjalanan karirnya Pak Dir sampai akhirnya ada di Kota Palu nih di Sulteng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang hormati Mas Julius ya. Yes, siapa? Baik. Dan saya satu bulan di sini. Sebelumnya memang sebelumnya sudah pernah saya ke sini sekitar setahun yang lalu. Jadi sebelum saya bertugas di Korlantas Polri. Korlantas Polri ya. Kemudian saya ke sini waktu itu saya tim tenis atlet waktu itu. Oh, oke. Saya pasang dulu kalau nggak salah di depan gubernur tuh. Iya. Setahun yang lalu Iya. ya. Memang saya rasakan ini cukup panas, Iya. tapi saya udah terbiasa. Baik. Sebelumnya saya juga pernah dinas di Gorontalo. Di Gorontalo. Sekitar tahun 2013 sampai 16-15. Jadi saya nggak asing lagi Iya. untuk wilayah-wilayah Palu. Dan mungkin Polda lain saya sudah pernah ke Bengkulu, ke Jawa Tengah, ke Aceh. Baik, kalau kita mundur ke belakang dulu nih Pak Dir, bagaimana kemudian awalnya akhirnya bergabung di institusi Polri? Dari tahun berapa begitu? Saya lulus SMA tahun 95 ya. 95. Di Semarang. Ya. Alhamdulillah langsung masuk dan keluar di tahun 98. 98. Ya pas rame-ramenya ribut-ribut 98 itu. Trisakti ya. Kemudian saya ditempatkan di Bengkulu, kemudian ke Jawa Tengah, kemudian ke Gorontalo. ke Jawa Tengah lagi dan ke Jakarta Selatan sempat juga setahun, kemudian di Korlantas baru ke sini. Nah, itu semua provinsi Bengkulu, Jateng, kemudian Gorontalo, kemudian juga di Jakarta Selatan, dan kemudian di Sulteng itu dengan posisi yang sama Pak Dir. Artinya ada di Ovid juga atau pindah-pindah ya gitu? Baru kali ini di Ovid begitu. Jadi sebelumnya di mana tuh Pak Dir? Di bagian apa? Ya semua kalau di jabatan di Polres dari Pamapta sampai dengan kepala bagian operasional, Kasat, Kabak, Waka juga sudah saya lewati. Oke, Wakanya di? Saya Waka di Boyolali. Di Boyolali, Jawa Tengah berarti? Sama Jakarta Selatan. Oke, baik. Pak Dir melihat perjalanan karir yang pindah-pindah provinsi begitu ya. Pak Dir melihat apa yang begitu menjadi satu tantangan, satu challenge untuk seorang Pak Dir begitu, Pak Dir Hoiron? Alhamdulillah ini saya sangat senang ya di kepolisian ini. Hampir seluruh provinsi sudah saya datangi. Sudah, ya. Mungkin tinggal satu saja, mungkin yang belum saya datangi itu Sulawesi Barat. Oke, deket nih. Ini, ya, deket, makanya Bisa mendarat itu Pak Dir. nanti mungkin dalam waktu dekat saya merapat ke sana lah. Baik. Cuma perbatasan. Baik. Biasa, Iya. sama tempat saya datangi. Nah, jadi challenge-nya itu atau kebahagiaannya itu akhirnya bisa ke semua daerah di Indonesia begitu ya. Oke, jadi Pak Dir 98 berarti kalau di total ini udah berapa lama nih karirnya nih Pak Dir? Saya hitung dulu nih. 25 tahun? Kurang lebih 25 tahun. Perjalanan 25 tahun seorang Dir Hoiron begitu, itu gimana suka dukanya? Ya, alhamdulillah bisa yang jelas mengenal seluruh kebudayaan, terus kemudian ya kota-kota di Indonesia dengan berbagai culture ya, otomatis berbeda-beda, dan di tempat yang sepi, yang ramai kita sudah ya, alhamdulillah sudah merasakan lah. Sudah merasakan. Masuk Palu ini cukup ramai. Cukup ramai. Ada lumayan. Iya. Kuliner juga enak-enak. Tapi kalau boleh saya bertanya, ini sukunya apa gitu Pak Dir? Aslinya mana? Jawa sih. Jawa ya. Jawa di? Saya kelahiran di Pati. Di Pati, Jawa Tengah juga berarti ya. Sekolah besar di Semarang.
Berarti memang aslinya Jawa. Baik, Pak Dir, ketika mendapatkan tugas menjadi Dir Pamofit begitu, Polda Sulteng dan kemudian hijrah ke Palu, itu gimana kemudian rasa-rasanya pada saat itu? Ya, mungkin daerah Sulawesi kita sudah paham lah kalau di Sulawesi ini memang medannya juga berbukit-bukit, juga panas. Ya, saya kira untuk challenge baru nggak apa-apa di sini. Coba. Kemudian juga istri saya juga dulu sekolah di sini, jadi udah nggak kaget lah. Nggak kaget. SMA di sini, pernah di Tadulako sebentar, terus pindah juga sama. Baik, dan ini pertama kali Pak Dir ada di OVID, pengamanan objek vital, pertama kali. Oke, Pak Dir merasakan apa selama sebulan begitu, kemudian menjadi direktur dari Pamofit? Ternyata cukup, tantangan cukup besar ya. Di sini dengan berkembangnya wilayah Sulawesi Tengah, banyak pengawal objek vital yang perlu kita amankan dengan berbagai dinamisnya kejadian-kejadian sangat kompleks, sehingga menjadi tantangan untuk kita dan anggota untuk menghadapi semua ini. Jadi harapkan juga semua bisa berjalan dengan aman, lancar. Baik, nanti kita akan elaborasi itu, kita akan bahas di segmen 2 dan segmen 3 begitu Pak Dir. Saya di segmen 1 pokoknya masih ingin kenal dulu seorang Kombes Pol Hoiron El Atik, SH, SIK, MH begitu. Dan viewers, kita juga bersiaran langsung di Facebook ya. Facebook kita di podcast Presisi Polda Sulteng gitu. Jadi ini pun juga viewers bisa langsung menyaksikannya lewat situ. Baik, Pak Dir, untuk keluarga sendiri, istri, ibu, istri satu, anak tiga. Istri satu orang Aceh. Orang Aceh ya, oke. Kemudian yang pertama, alhamdulillah tahun ini bisa masuk kuliah di UI. Kemudian yang dua masih SMA, satu lagi masih SD. Oke, ibu ada di sini, Pak Dir, mendampingi. Kemudian berarti anak-anak ini di luar semua nih, di Jakarta semua. Ini pisah-pisah ini Pak Dir merasakan apa ini? Susah, senang, sedih mungkin? Ada lah kalanya kita kangen sama anak kan. Tapi sudah sekarang ada video call tiap hari bisa. Iya. Jadi setiap hari bisa video callan begitu ya Pak Dir. Baik. Ibu rumah tangga Pak Dir. Oke, jadi mendampingi terus. Oke, Pak Dir, peran keluarga menurut Kombes Pol Hoiron itu seperti apa begitu pentingnya? Sangat penting karena keluarga adalah tumpuan ya. Di segala mungkin bila ada masalah, ada kendala-kendala apa di penugasan. Tapi kalau sampai rumah tuh rasanya adem, ketemu istri, ketemu anak, bisa bermain ya. Home sweet home kita sebut ya, benar. Tapi Pak Dir kalau pulang kan hanya ketemu ibu nih, ketemu istri begitu, tidak ketemu anak. Itu gimana kemudian? Ya paling malam ya, menjelang malam ya. Baru video callan. Atau enggak kita saya isi dengan kegiatan olahraga di sini cukup banyak ya. Kita di sini di Polda juga fasilitas juga cukup bagus, ada ruang badminton yang baru. Iya. Dan teman-teman juga banyak di sini komunitas ini. Baik. Dari 3 buah hati yang dimiliki Pak Dir, ini putra berapa? Putri berapa? Yang putri 2 ya. Putri 2. Satu yang cowok. Yang cowok yang paling tua. Yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Berarti cewek cowok begitu. Oke. Ada yang ingin mengikuti jejak Pak Dir begitu. Karena yang cowoknya masih SMA mungkin ya? SMP? SD. Masih SD. Waduh, ini kira-kira akan digambling begitu untuk mengikuti jejak sang ayah. Dia mau kan. Tapi kalau yang cewek tidak. Ini yang cewek sekarang kuliahnya di UI. Mau masuk begini. Yang pertama, yang kedua masih SMA. Oke, Pak Dir melihat keberadaan anak begitu ya, semuanya tumbuh dewasa, tumbuh baik, tumbuh kembangnya juga oke begitu. Bahkan ini bisa masuk di Universitas Indonesia, salah satu universitas yang top di Indonesia begitu, ratingnya bagus. Pak Dir melihat seperti apa sih pendidikan untuk anak-anak? Ya, saya kira kita harus dekat dengan anak ya, karena saya punya prinsip kalau masa kecil itu tidak akan terulang. Ya, jadi betul. benar-benar kita harus ada waktu untuk keluarga, untuk anak, dan harus kita bimbing karena apa yang dia lihat itu nanti ada yang dia tiru. Maksudnya jadi kita harus dekat dengan anak. Dan mungkin untuk yang pindahin kadang kemarin saya sering ajak, tapi karena ini cukup jauh dan juga takut mengganggu konsentrasi dia, mungkin ya nanti kita yang pulang pergi, penting anak tetap kita monitor lah istilahnya. Baik, berarti di sana di Jakarta tinggal sama siapa anak-anak Pak Dir? Ada sama kakak. Sama omnya ya, sama pamannya begitu. Oke, baik. Pak Dir, kita masih bicara tentang
keluarga begitu. Parenting ya, pola parenting atau pola asuh yang Pak Dir terapkan ke anak-anak seperti apa? Karena seorang polisi mungkin tegas begitu Pak Dir ya, harus kuat, tegas, kemudian wibawanya harus dijaga. Apakah seperti begitu kesehariannya? Kita ada komitmen aja lah, komitmen seperti harus bikin setiap hari kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dia lakukan, kewajiban apa yang harus dilakukan. Itu aja, kita hanya mungkin mengawasi kalau memang dia agak sedikit keluar dari rel ya kita ingatkan. Itu aja sih. Komitmen aja dari masing-masing, kita tanamkan tanggung jawab. Waktunya istirahat, waktunya main, ya kita berikan. Ya. Baik. Keseharian Pak Dir bangun jam berapa? Kemudian jam kerja durasinya berapa jam begitu? Ini kita bicara ketika Pak Dir menjabat sebagai Dirpam Ovid sekarang nih begitu. Sebulan ini kira-kira durasinya kerjanya berapa jam nih setiap harinya? Alhamdulillah di sini tertib ya. Dalam artian setiap pagi bangun itu subuh harus bangun. Jadi kalau mau tidur lagi kayaknya takut lewat kan. Jadi kita kan apel jam 7, otomatis kita langsung mandi dan juga persiapan untuk berangkat ke kantor. Ya seperti itu biasanya. Jadi mungkin ini nggak tahu di sini cuacanya mungkin cukup pagi itu sudah terang ya. Cukup ini apa kita sebut cukup luar biasa begitu Pak Dir ya, karena panasnya memang ini makanya dibilang Palu tuh mataharinya banyak begitu. Satu orang punya satu matahari begitu Pak Dir. Sore mau olahraga jam 4 tuh masih panas ternyata ya. Iya. Di mungkin 4:30 baru kita. 4:30. Oke, jadi kalau di total setiap hari berarti pulang kerja ketemu ibu itu di rumah di jam berapa itu Pak Dir? Ya kalau pulang kerja langsung ketemu. Nanti kita jalan keluar, cari makan dan putar-putar kota Palu. Putar-putar kota Palu. Baik, Pak Dir, tentunya menjadi satu pengalaman. Ini kalau saya tidak salah mungkin adalah posisi tertinggi untuk saat ini Pak Dir. Dari semua jenjang karir Pak Dir selama ini ya, diamanahkan menjadi menjabat sebagai Dirpam Ovid begitu. Pak Dir melihat satu posisi, satu jabatan itu seperti apa begitu yang harus Pak Dir harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi ini suatu amanah ya. Suatu amanah, jadi saya sudah sangat bersyukur. Memang sebelumnya saya setelah sekolah kemarin itu memang ada jenjang waktu yang cukup lama. Jadi saya jadi analis kebijakan hampir 8 bulan. Yang mungkin tidak punya anak buah, kemudian tidak punya meja, tidak punya ruangan, hanya mungkin menunggu penugasan. Alhamdulillah di sini dapat menjadi direktur dan juga kemarin kan saya lakukan dengan baik lah. Oke. Nanti saya akan gali Pak Dir begitu ke apa yang kemudian menjadi program Pam Ovid di Polda Sulteng begitu. Suka olahraga apa Pak Dir setiap hari? Saya semuanya suka. Tapi kalau memang yang intens ini mungkin badminton, tenis, sepeda. Jadi suka badminton ini. Pemain favoritnya siapa nih Pak Dir? Saya siapa ya? Dulu ada Yang ya. Lee Chong Wei, Lindan. Suka yang begitu Pak Dir ya. Oke, jadi selain badminton, kemudian jogging atau apa, nge-gym begitu Pak Dir? Sepedaan. Oke, itu berapa lama biasanya Pak Dir sehari menghabiskan waktu untuk berolahraga? Kalau kita sepeda kan paling 1 jam ya. 1 jam aja. Ya, seminggu paling 2 kali lah. Di sini enak, jadi tidak ada banyak lampu merah kan. Gitu kita langsung gowes itu 1 jam bisa maksimal. Baik. Kalau untuk makanan nih sekarang, nah selama sebulan di Palu tuh konsumsinya apa begitu? Yang secara spesifik ini adalah masakan tradisional Palu, biasanya nyarinya apa Pak Dir? Nasi kuning ya, nasi kuning sama kopi itu. Setiap pagi berarti ya? Berarti di cafe addicted juga jangan-jangan Pak Dir? Iya, hampir itu. Jadi kopinya lain ya, jadi ada asap-asapnya gitu. Baik. Kenapa gitu? Filosofi kopi kenapa harus dikonsumsi tiap pagi Pak Dir? Ya bikin ya tenang kemudian mungkin bisa jadi inspirasi dan gitu aja. Iya. Jadi segelas kopi itu bisa menghasilkan inspirasi. Jadi biasanya minum kopi tiap pagi itu ada inspirasi yang lahir. Minimal mungkin ada pemikiran apa yang menjadi wah nanti ini saya mau kerja nih. Gitu. Jadi kadang-kadang ya muncul kadang ya yang lain gitu. Baik. Ya cukup membantu lah. Kalau boleh tahu Pak Dir, tadi pagi minum kopi nggak? Tadi pagi nggak sempat. Nggak sempat. Minum kopi terakhir kapan? Ya, kemarin. Nah inspirasi apa kira-kira kemarin gitu Pak Dir? Ini saya harus ulik nih. Iya. Apa kira-kira yang dipikirkan? Apakah tentang Ovid atau justru hal-hal lain begitu? Ada di Ovid, jadi
mungkin anggota saya juga harus dilengkapi memiliki kemampuan bahasa Inggris. Nah, Oh begitu, ya. karena banyak wisata yang datang ke sini, nanti takut bingung kan. Oke. Di sini nanti siapa ini jadi guide-nya kan. Oke. Nah, aja. Berarti mungkin akan ada pelatihan bahasa Inggris begitu? Bisa jadi. Bisa jadi nanti ke depan mau saya latihkan bahasa Inggris. Oke, ditambah dengan nasi kuning begitu ya. Bisa. Baik, sudah pernah coba yang lebih spesifik lagi seperti Kaledo begitu Pak Dir? Kalau di Palu tuh kita kenal Kaledo, ya kaki lembu donggala atau sayur kelor. Belum pernah. Tapi akan mencoba begitu. Pasti itu. Oke, kalau untuk wisata sendiri Pak Dir, sudah jalan-jalan kemana di Palu? Ke Donggala ya. Tanjung Karang. Tanjung Karang. Iya. Habis itu aja dulu. Iya, saya lihat Instagram gitu Pak Dir, Instagram resmi dari official Dit Pam Ofit ya, kalau saya tidak salah Polda Sulteng itu sempat ke Tanjung Karang begitu ya, Pak Dir ya. Kita laksanakan risk assessment ya kemarin pada saat sebelum Lebaran ada petunjuk dan arahan dari satuan atas untuk ngecek tempat wisata. Oke, jadi selain ke Tanjung Karang kemana semua kemarin Pak Dir? Sementara ke situ dulu, ke daerah Donggala dulu. Tapi itu memang menjadi bagian dari tugas Ofit sendiri begitu, Pam Ofit sendiri. Salah satunya ada di Subdit Wisata ya. Jadi minimal kita membantu wisata yang ada di Sulteng ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu. Dan juga masalah kita berkaitan dengan pengamanan pengunjung atau pengamanan lokasi. Oke. Nanti saya akan gali itu di segmen kedua begitu Pak Dir. Nah, kita masih bicara tentang keseharian dan profil dari Pak Dir Pam Ofit begitu. Kalau kita bicara traveling suka Pak Dir. Nah, biasanya spesifiknya apa tuh? Pantai atau gunung atau apa? Dua-duanya suka. Dua-duanya. Pantai, gunung suka. Jalan, hiking juga suka. Hiking suka, ya. Oke. Jadi pantai, gunung suka ya? Ya, semua suka. Di belakang rumah dinas juga ada gunung tuh. Rumah dinasnya di? Duyu. Di Duyu. Oh ya, oke. Saya lihat gunungnya juga bagus, begitu jalan sebentar, kelihatan kota, landscape-nya tuh kota sama pantai. Mantap. Kita kan memang 5 dimensi begitu Pak Dir, Kota Palu. Ya, jadi Pak Dir sukanya gunung, hiking suka, pantai juga suka begitu. Nah, biasanya ketika ke pantai, ketika ke gunung itu ada inspirasi juga yang lahir. Ya, ini kita bicara tentang penugasan juga nih, tentang tugas artinya. Ya kita benar ciptaan Tuhan memang luar biasa lah, kita nikmati. Benar-benar indah lah. Baik. Kita syukuri itu. Baik Pak Dir. Oke, ini menjabat sebagai Dir Pam Ofit resminya tanggal berapa Pak Dir mulai? Untuk 12 apa ya? 12 Mei atau April? April. 12 April. Ya, 12 April. Kurang lebih di 12 April. Ya, berarti udah sebulan lebih begitu Pak Dir ya. Itu udah ada apa-apa saja yang kemudian Pak Dir sudah lakukan di Ofit sendiri? Ya. Saya sebutnya Pak Dir Pam Ofit atau Ofit justru harusnya lebih bagusnya lebih tepatnya yang mana begitu? Dir Pam Ofit ya. Pam Ofit. Oke, jadi apa yang sudah Pak Dir lakukan dari 12 kurang lebih di tanggal 12 kemarin hingga menjelang akhir di bulan Mei ini? Ya, otomatis saya harus kuasai wilayah dan mengenal daerah-daerah mana yang menjadi tanggung jawab penugasan kita. Dan ternyata cukup luas ya, dari Buwol sampai dengan Morowali ini benar-benar luar biasa. Kemudian potensi alam juga luar biasa, dan juga dari sisi penugasan ternyata juga banyak sangat kompleks permasalahan. Dan ini salah satu PR untuk saya sendiri, untuk istilahnya nyari problem solving lah di sana, dan supaya anggota bisa melaksanakan tugas dengan baik sih. Baik. Ketika ditugaskan pertama kali di Palu itu sempat terbayang memang akan harus ke Palu begitu, ke Sulawesi Tengah? Kita kan tidak tahu kapan kita mau ditugaskan. Jadi begitu terima penugasan ya harus mau nggak mau kita terima. Oke. Nah, biasanya menjabat sebagai seorang Dir Pam Ofit itu biasanya berapa lama Pak Dir? Kalau kita hitung-hitungan estimasi ada nggak perkiraan begitu? Untuk penugasan biasanya setahun sampai 2 tahun ya. Setahun sampai 2 tahun. Ya, tapi yang saya ganti kemarin Bang Farid cukup lama, hampir 5 tahun ya. Yang sebelumnya Pak Dir? Sebelumnya, ya. Oke, berarti ini setahun 2 tahun akan betah kira-kira nanti ada di Sulawesi Tengah Pak Dir ya? Betah. Karena dengan kesadaran Pak Dir pun juga olahraga dan kemudian berwisata, ini pun juga menjadi salah satu hal yang kemudian menyenangkan begitu setiap hari. Baik, Pak Dir, kita sedikit saja ya, nanti kita akan masuk secara spesifik begitu ke segmen 2. Jadi Pam Ofit adalah pengamanan objek vital. Nah, itu salah satu bagian terpenting di institusi Polri begitu. Khususnya kita bicara Polda Sulteng juga. Iya.
Ya, salah satu objek pengamanan yang harus kita amankan ya, karena itu salah satu yang menyangkut hidup hajat orang banyak. Kemudian salah satu juga mungkin menjadi pendapatan negara yang operasionalnya harus kita benar-benar jaga, jangan sampai mendapat ancaman atau gangguan. Jadi kalau operasional terganggu kan otomatis bisa mengganggu stabilitas nasional lah seperti itu. Nah bagaimana biar operasional tidak terganggu, kemudian stabilitasnya tidak terganggu, kemudian ada SOP yang harus dilakukan. Nah saya akan bahas itu di segmen kedua ya. Di viewers kita masih akan terus mengenal lebih dekat Ditpam Ovit atau pengamanan objek vital begitu bersama dengan Dir langsung Pak Kombes Pol Hoiron El Atik SH SIK MH begitu. Nanti kita akan lebih tahu seperti apakah kemudian bagian ini menjadi salah satu tubuh yang penting di institusi Polri khususnya di Polda Sulteng. Kami segera kembali. Ya, sahabat Humas Polda Sulteng kembali bersama saya lagi di podcast Presisi Polda Sulteng dan kali ini kita di topik mengenal lebih dekat Ditpam Ovit Polda Sulteng ya atau pengamanan objek vital dan sekali lagi kita ada di segmen kedua. Tadi sudah segmen pertama bersama dengan Kombes Pol Hoiron El Atik SH SIK MH. Beliau merupakan Ditpam Ovit Polda Sulteng yang baru saja ditugaskan atau diamanakan kurang lebih sebulan begitu di jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan tentunya tadi di segmen awal Pak Dir sudah menceritakan seperti apakah kemudian jejak karir mulai dari 98 ya Pak Dir ya, 98. Ya kemudian berpindah-pindah tugas di beberapa provinsi, sudah keliling Indonesia, hanya satu provinsi yang belum yaitu Sulbar. Ini menjadi PR karena Sulbar dekatnya dengan Sulteng ya, bisa lewat darat begitu. Kemudian bagaimana juga Pak Dir menceritakan tentang rumah tangga, keluarga menjadi tumpuan dan menjadi harapan ya, memiliki satu istri dan juga 3 anak, bahkan salah satu anak sekarang pun juga akan berkuliah, atau baru masuk ya Pak Dir? Baru mau masuk di salah satu universitas kebanggaan Universitas Indonesia begitu. Beliau suka dengan yang namanya traveling ya, suka pun juga dengan olahraga ya, dan suka pun juga mencari inspirasi melalui segelas kopi. Nah, itulah Kombes Pol Hoiron kita. Baik, Pak Dir, kita bahas yang inti sekarang begitu ya. Kita bahas tentang Pam Ovit. Jadi pengamanan objek vital. Nah tadi sudah disampaikan sekilas begitu. Namun saya inginkan kembali lagi Pak Dir mungkin menginformasikan kepada kami ini bagian apa begitu di Polda Sulteng atau mungkin di Polri secara umum begitu. Ya bisa kita jawab. Jadi Ditpam Ovit ini pertama kali dibentuk di tahun 2010 ya. Karena 2010 Pak Dir ya? SOTK yang baru. Jadi dibentuknya Ditpam Ovit ini untuk melaksanakan pengamanan di objek vital nasional, yaitu di pengamanan di kawasan tertentu. Kemudian ada penugasannya itu ada 4 ya. Kemudian di pengamanan VVIP, very very important person. Kemudian ada pengamanan di wisata dan juga pelaksanaan audit. Audit ini kegiatan verifikasi, asistensi, dan juga kita mengaudit sistem manajemen pengamanan suatu objek vital nasional. Jadi kalau kita bicara objek vital nasional itu seperti apa gambarannya ini sebagai orang awam harus tahu, Pak Dir? Ya, satu kawasan atau lokasi ataupun itu usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang saya sampaikan tadi dan menjadi perhatian nasional, kemudian juga menyangkut berkaitan dengan pendapatan negara, itu menjadi yang dinamakan Ovitnas ya, Ovitnas yang harus kita amankan. Yang mendasarinya kita ada Kepres, kemudian ada Perpol, ada Perkap, dan juga ada peraturan Kabaharkam yang berkaitan dengan sistem pengamanan tersebut. Nah berarti selama sebulan di sini Pak Dir izin ini sudah banyak mengetahui tentang apa saja menjadi Ovit khusus Polda, khusus daerah Sulteng maksud saya. Ada yang sudah terdata oleh kami, ada cukup besar, cukup banyak ya objek vital, termasuk juga perbankan juga masuk. Perbankan masuk. Kemudian pertambangan. Kita banyak tambang di sini Pak Dir. Betul, di daerah Morowali. Dan Morowali Utara juga. Dan kita koordinasi di setiap Polres juga ada unit Ovitnya sendiri untuk membantu kita karena keterbatasan anggota yang di Polda, otomatis yang di Polres-Polres juga kita libatkan. Berarti kalau saya bisa mengulang kembali mereview objek vital nasional, kita bicara spesifik Sulawesi Tengah. Berarti tambang masuk tadi ya? Masuk. Oke, kita punya ada IMIP ya di Morowali, kemudian ada GNI di Morowali Utara ya. Itu waktu kasus GNI, Pak Dir sudah ada di Palu? Belum ya. Oh belum, tapi sempat dengar. Tapi saya monitor itu. Monitor ya, sempat dengar ya? Saya sempat dengar, kita tambah pasukan di sana ya.
ya cukup pelik di sana. Artinya ini pun juga berkaitan dengan OVID? Ya, betul. PAM OVID-nya berkaitan? Oke. Nah gimana kemudian perkembangan terkini dari Geni? Kalau dari laporan dari anggota yang pengamanan di sana, saya kira sudah kondusif. Dan untuk kegiatan juga bisa berlangsung, operasional juga sangat lancar lah. Sementara personil mungkin kita kurangi sedikit demi sedikit. Yang ada penambahan di sana nanti seperti semula bisa berjalan. Oke. Ya. Baik, berarti saya bisa kembali ulang. Ada IMIP, kemudian GNI Donggi Senoro di Banggai ya, betul. Di Luwuk. Kemudian kalau di Palu kita punya kenal ada yang namanya CPM, Citra Palu Mineral, itu masuk nggak Pak Dir? Masuk, tapi ini masih dalam taraf koordinasi karena dari CPM akan mengajukan pengamanan dari kita, sementara ini masih dijaga sementara oleh dari rekan dari Sabara ya. Sabara. Tapi untuk MOU-nya baru kita bikin MOU-nya untuk dasar pengamanan. Baik, berarti CPM nanti akan berubah menjadi akan beralih ke OVID nasional. Nanti itu kalau untuk OVID itu ada ketentuannya. Hanya itu bisa dinamakan untuk kawasan tertentu ya, untuk objek tertentu yang harus kita amankan. Berarti OVID itu nanti ada keputusan dari kementerian untuk menentukan bahwasanya satu kawasan itu menjadi OVID-NAS gitu. Berarti sekarang yang menjadi OVID-NAS di Sulteng hanya ada 4 ya, ada cukup banyak. Iya, termasuk tadi beberapa daerah tambang tadi begitu. Ya ada 4 ya, yang kita amankan 4 ya, termasuk di SKK Migas yang di sana. Kemudian ada Poso ya, yang di PLTA kalau salah itu. Selewana. Ya, di sana. Pak Dir sudah keliling semua itu? Rencana bulan inilah saya keliling. Iya. Jadi dari 4 ini sudah kemana nih? Belum semua rencana nih. Dan waktu dekat ya. Jadi masih ngiter-ngiter Palu dulu Pak. Pak Dirnya masih monitor dari jauh dulu ya. Baik, karena baru sebulan begitu juga viewersnya. Masih banyak, panjang waktu setahun, 2 tahun Pak Dir harus betah di Sulteng begitu. Pak Dir, tugas dari anggota yang kemudian tergabung di PAM OVID berarti memang menjaga objek itu. Apa yang dijaga sama mereka? Apa yang dijaga oleh anggota begitu? Berkaitan dengan kemampuan ya, ini bisa bicara dengan kemampuan. Mungkin dari anggota di PAM OVID mungkin saya harapkan mempunyai yang pertama IPS ya, interpersonal skill. Dalam artian di sini setiap anggota harus mempunyai istilahnya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, kemudian punya empati yang baik, dan juga di situ harus ada problem solving. Karena penugasan di PAM OVID ini cukup kompleks dan dinamis ya, terutama mungkin teman-teman yang di tambang, karena sangat banyaknya permasalahan, ada pencurian, ada unjuk rasa, otomatis kita di sana juga dibekali kemampuan seperti itu untuk komunikasi dengan masyarakat yang baik, sehingga jangan sampai nanti miskomunikasi dan juga berujung nanti malah rusuh gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan yang dimiliki otomatis bela diri itu yang paling penting. Nanti kan kaitannya ada tugas-tugas VIP yang untuk mengamankan very important person tadi, VIP mungkin pejabat-pejabat negara yang datang ataupun yang sekiranya butuh pengamanan, dan juga yang wisata nih saya harapkan nanti akan kita latihkan lagi untuk kemampuan bahasa Inggris, bahasa Inggris kepada seluruh anggota. Dan juga untuk masalah kegiatan kemampuan menembak otomatis ya, kemudian ilmu kepolisian untuk menangani kriminal ataupun tidak pidana, saya itu harus dilengkapi oleh ataupun dimiliki oleh setiap anggota di PAM OVID. Berarti memang ada kriteria khusus untuk anggota yang harus bergabung di PAM OVID? Ya, kita latihkan, latihkan terus untuk kemampuan tersebut, sehingga minimal mereka semua memiliki kemampuan yang kita harapkan. Jadi kita latihkan terus seperti itu. Tadi Pak Dir menyebutkan ada bela diri, itu wajib memang? Wajib, kita ada latihan di Mako ya, kita latihkan. Kebetulan ada anggota yang berprestasi juga membantu melatih gitu. Jadi coachnya ya? Jadi pelatihnya. Kemudian menembak juga? Nembak, karena tiap hari kita bawa senjata, otomatis kita tidak mau mengulang ada sejarah yang kelam dulu. Anggota kami yang terkena korban, otomatis ini menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai terulang. Kemudian saya lihat perlengkapan juga lengkap, ada sampai helm, sampai body vest juga harus kita pakai terus, karena kita antisipasi jangan sampai
kejadian yang terdahulu bisa terulang kembali ke anggota kita. Baik, berarti bisa saya simpulkan yang masuk atau yang bergabung di Pump Outfit ini bisa dibilang adalah orang yang memang harus challenge-nya itu adalah lapangan begitu. Kalau belum punya pun akan kita latihkan nantinya. Kita orang lapangan mungkin. Ya, siap. Karena harus mobilisasinya tinggi dengan kemampuan-kemampuan yang dinamis begitu ya. Siap. Pak Dir ya. Oke. Ada berapa anggota Pak Dir yang tergabung di Pump Outfit? Hanya 125 ya. 125. Tapi kalau melihat dari tantangan tugas cukup banyak sehingga untuk pengamanan di objek vital lainnya kita minta ke satuan yang lain seperti Brimob kita libatkan, kemudian ada dari Sabara, kemudian dari lalu lintas karena juga di sana di Morowali juga cukup padat ya, makanya kita juga libatkan lalu lintas dan fungsi yang lain kita libatkan. Baik, berarti tidak hanya anggota di Pump Outfit saja yang kemudian bekerja, tetapi kemudian bisa lintas, ya bisa lintas bidang begitu, yang kemudian bisa saling membantu berkolaborasi. Termasuk TNI juga kita libatkan. Pak Dir melihat kolaborasi yang dibangun seapik begitu, kolaborasi yang dibangun dengan baik itu bisa menjadikan apa begitu dari tubuh institusi Polri, Polda? Jadi lengkap ya tugas kita. Jadi satu fungsi itu sudah menangani penugasan yang khusus sesuai dengan job list masing-masing. Kalau ada terjadi kemacetan lalu lintas, kita bisa libatkan lalu lintas, termasuk anggota Sabar kita bisa dilibatkan. Kemudian untuk kalau ada unjuk rasa, otomatis kita juga ada yang mengatur lalu lintas, ada yang mengatur pengamanan lokasi, dan juga ada yang untuk unjuk rasanya, seperti itu. Oke, Pak Dir seringkali mengatakan Sabara. Ini antara Sabara dan Pump Outfit beda ya, Pak Dir ya? Beda. Dalam artian sederhananya gimana begitu? Di atasnya ada Baharkam ya. Baharkam itu membawahi salah satunya Outfit dan juga Samapta, Samapta Bayangkara atau Sabara. Ya penugasnya hampir mirip, tapi lebih ke spesifik lagi ke kita di pengamanan khusus objek vitalnya. Khusus objek vital ya. Jadi contoh-contoh objek vital begitu viewers ya. Seperti tadi adalah beberapa daerah tambang ya. Dongi Sindoro kita perbankan juga. Ini perbankan berarti semuanya. Berarti kalau misalnya saya nih Pak Dir jalan atau masuk ke bank, kemudian ada anggota yang lagi ngejaga begitu, itu berarti anggota Pump Outfit. Ya, ada Pump Outfit, tapi juga ada yang tertentu kalau kita kurang kan kita bisa minta ke Sabara dan juga Brimob. Brimob juga kita libatkan. Tapi basically itu adalah tugas Pump Outfit yang menjaga perbankan. Selain itu, perbankan kemudian daerah tambang, kemudian daerah industri, apalagi yang bisa masuk dalam kategori objek vital nasional atau fitness. Tempat wisata juga. Tempat wisata juga ada masuk. Karena kita amankan objek-objek wisata. Kemarin seperti kalau kita mau Lebaran ya, kita ada penugasan untuk mengecek wahana-wahana wisata yang mungkin bisa membahayakan. Kita harus cek, namanya risk assessment itu ke tempat-tempat seperti itu, wahana-wahana wisata. Saya buka dulu begitu ya viewers ya, walaupun ini mungkin nggak kelihatan begitu ya. Tetap yang bisa saya pantau begitu Pak Dir adalah begitu aktif ya di Pump Outfit ini di sosial media. Ya, ini buktinya. Saya harus buktikan gitu Pak Dir ya. Jadi 21 jam lalu ya, ini memimpin apel pagi ya. Nanti saya tanya kira-kira apel pagi ini Pak Dir dengan posisi tegapnya ini memberikan apa begitu ya. Ya, kemudian beberapa hari lalu memang seperti apa dikatakan Pak Dir, ini jalan-jalan ke tempat wisata sekaligus kemudian melakukan asesmen? Risk assessment. Research. Oke. Risk. Manajemen resiko. Oke, manajemen resiko atau risk management ya, ini ke Pantai Tanjung Karang. Pak Dir langsung turun ini ya? Kemarin sempat. Sana, ya. Oke, kemudian ke Pantai Kampung Nelayan, ya. Ini setiap hari weekend ramai sekali nih Pak Dir. Sudah pernah coba makan nasi kuning putu di situ? Belum. Harus itu Pak Dir. Itu penting, wajib. Hutan kota. Ya. Nah ini ada beberapa objek wisata memang yang dilakukan risk management oleh di Pump Outfit. Artinya memang sasarannya juga adalah tempat-tempat wisata ya. Betul. Jadi kita harapkan itu tempat wisata itu benar-benar nyaman untuk pengunjung. Kita bisa lihat untuk lokasi parkirnya, kemudian mungkin pintu masuknya, kemudian kita perhatikan juga masalah keamanan dari mungkin kalau ada wahana-wahana permainan anak kan jangan di tempat lain kita bisa lihat kan sudah besinya sudah karatan, jadi membahayakan. Jadi kita perlu assessment. Kemudian apalagi jadi intinya jangan sampai
bencana lah istilahnya. Orang mencari mau senang-senang di sana jadi malah jangan ada kecelakaan begitu yang tidak diinginkan ya. Dan juga masalah tindak pidana juga kriminal juga kita harapkan sangat minim. Kita himbau kepada pengunjung mungkin membawa barang-barang berharga yang sekiranya harus diamankan dari diri masing-masing seperti itu. Nah biasanya sekali turun itu berapa banyak anggota Pak Dir? Nggak tentu ya? Tentu ya, mungkin kita 4 orang atau 6 orang. 4 atau 6 orang dan itu dirasa cukup ya? Rolling gitu ya. Oke, kalau kita bicara kayak daerah pantai kan juga ada Pol Air ya? Ya, ada Pol Air kita libatkan. Jadi bisa, Pol Air jadi bisa kerjasama juga dengan teman-teman dari Pol Air gitu? Ya, karena kan saya lihat di Tanjung Karang tuh ya, jadi kita himbau untuk pengunjung juga harus mengetahui batas-batasnya kan gitu. Betul. Jadi Pol Air juga sudah berjaga-jaga di sana, di luar. Dengan perahunya. Iya, kemudian kalau ada yang kemarin saya dengar ada yang nombak ikan itu ya, itu kan kawasan seperti itu kan harusnya dilarang, makanya kita himbauan seperti itu. Kemudian kita kasih himbauan ke yang membawa membawa kapal itu juga harus benar-benar minimal jangan di bawah umur, jadi untuk meminimalisir kecelakaan. Kapal wisata. Tasi wisata kita sebut. Kayak Banana Boat. Kan ramai itu di sana. Jadi kemarin ada kejadian otomatis ternyata masih di bawah umur. Jadi kita himbau ke pengelola di sana supaya dia mematuhi aturan-aturan yang sudah ada. Baik. Kalau di kampung lain Pak Dir itu dikenal dengan hati-hati dengan buayanya. Betul buaya. Pak Dir udah dengar ini nggak? Iya. Pantai kita tuh banyak buaya di kampung lain. Iya, katanya sempat termonitor begitu. Iya, karena banjir ya kan terbawa banjir dia sampai ke bawah sampai ke hulu ya. Iya. Bahkan ke hilir ya. Bahkan ada petunjuk-petunjuk yang kemudian hati-hati buaya gitu. Jadi nggak hanya buaya laut, buaya darat juga ada buaya laut gitu Pak Dir. Baik. Itu binatang paling buaya ya. Buaya. Paling iya kan. Karena memang sudah ada beberapa korban yang menjadi korban begitu Pak Dir ya. Dan itu kan di sepanjang Teluk Palu itu 7,2 memang dipasang petunjuk hati-hati buaya begitu Pak Dir. Baik, ini hanya sekedar anekdot saja begitu Pak Dir ya. Baik, oke. Jadi bisa dikatakan bahwa tugas Pamofit ini luar biasa ya tantangannya di lapangan gitu. Karena menghimbau, kemudian menghitung resiko manajemennya, kemudian harus mengedukasi, memberikan informasi. Ya, ini bisa dibilang kompleks begitu tugasnya. Malah saya kemarin mendapat informasi beberapa waktu yang lalu katanya kita juga kedatangan kapal pesiar katanya pernah di sini. Kemudian kita sendiri bingung ini mau diarahkan kemana wisatawan dari luar ini kan. Tapi ada kapal pesiar itu datang? Pernah dulu katanya waktu kita ke sini. Jadi kita juga dilibatkan, kita sampai... Pak Dir udah di Palu? Belum. Oh belum. Itu dari info dari... Kemudian otomatis kan ini kan suatu peluang ya untuk kita untuk mengeksplor kemampuan kita untuk berbahasa Inggris. Kan ada yang jadi guide, kita sampai bingung katanya kita harus cari guru bahasa Inggris nih untuk meng-guide para wisatawan dari luar negeri mau arahkan kemana. Kita juga mungkin pasti bingung kan kemana-kemana. Jadi sempat juga kita dilibatkan untuk mengawal turis tersebut, meng-guide. Kemudian ada 1-2 anggota yang pintar bahasa Inggris, akhirnya ya juga meng-guide ke lokasi-lokasi yang dekat-dekat di sekitaran Palu. Baik, ada kabar mungkin akan ada kapal pesiar lagi datang yang Pak Dir yang harus standby bersama dengan anggota lainnya gitu, personil, dan bahasa Inggris harus capcus begitu Pak Dir. Termasuk ini kan saya lihat di perusahaan besar itu kan juga banyak orang asing Cina. Otomatis Mandarin juga harus penting untuk kita, karena kita juga di MOU dengan perusahaan di samping bahasa Indonesia juga ada bahasa Inggris harus kita pahami. Baik. Berarti bisa saya katakan ini Pamofit ini pun juga bisa menjadi guru ya. Guru bagi masyarakat begitu Pak Dir ya. Banyaknya tugas yang diemban oleh Pamofit sendiri di bawah kepemimpinan seorang Dir Pamofit Polda Sultan Kombes Pol Hoiron. Nanti kita akan lagi mengulik ya lebih dalam lagi begitu. Ini termasuk juga tadi saya mau tanyakan VVIP pengamanannya seperti apa begitu ya untuk mekanismenya ataupun juga metode yang dilakukan. Bahkan yang saya dengar pun juga akan ada Gawalise Photo and Short Clip Competition. Ini punyanya gawenya adalah Pamofit punya. Oke, kita akan bahas itu di segmen selanjutnya, segmen terakhir. Kami segera kembali.
membahas tentang mengenal lebih dekat di Pam Ovid Polda Sulteng, begitu tadi sudah disampaikan bahwa apa-apa saja yang menjadi objek vital nasional khusus di daerah Sulawesi Tengah dan khusus konfirmasi CPM ini belum ya Pak Dir? Kan banyak yang tanya begitu, belum ya? Belum. Nanti kita dalami itu. Kita akan dalami mungkin nanti episode selanjutnya begitu. Ya, kemudian juga tugasnya adalah mengamankan tempat-tempat wisata, mengedukasi, memberikan informasi, perbankan juga masuk dalam isi itu semua. Pak Dir, untuk VVIP artinya ini bicara tamu. Tamu yang datang begitu ya. Bisa pejabat, tamu negara, pejabat negara kita amankan, termasuk kita persiapan mau pemilu, otomatis kan nanti ada capres, cawapres, kemudian mungkin kepala daerah, itu yang mengamankan dari kita, yang melekat menjadi ajudan dan sebagainya. Oh, dari Pam Ovid? Ya, kebetulan ya saya dulu 2014 pernah jadi ajudan capres, cawapres dulu. Oke. Ya, seperti itu. Itu ternyata tugas Pam Ovid dan juga di Baharkam secara tidak langsung, ternyata ini tugas Pam Ovid gitu. Berarti tugas Pam Ovid juga adalah mengawal, menjaga menjadi ajudan capres cawapres pada saat pilkada. Nah itu kita sebenarnya saya ingin ke VVIP dulu, tapi karena Pak Dir sudah menyebutkan tentang pemilu pilkada. Ini kan 2024 Pak Dir ya. Kita adalah pesta demokrasi terbesar, ada pileg, kemudian ada pilpres, bahkan nanti ada pilkada juga begitu. Dari Pam Ovid sendiri Pak Dir, kesiapannya apa? Baik, kita mempersiapkan personel yang terlibat di sana dalam pelaksanaan pengamanan pejabat negara tersebut. Dengan kita melakukan seleksi, nanti ada seleksi dari seluruh Polres dan juga dari Polda untuk menjadi mungkin di situ ada driver, ada mungkin ajudan, seperti jadi kita libatkan semuanya dan kita seleksi. Ada nggak SOP yang kemudian secara baku begitu kita ada tamu yang harus diurus atau tamu negara, pejabat yang datang begitu, tamu-tamu VVIP? Otomatis kalau yang sudah protap presiden ya, otomatis kita koordinasi dengan pihak dari Pas Pampres. Jadi sekiranya di wilayah tersebut butuh alat-alat yang sekiranya diperlukan, ya kita bantu, seperti kayak security doors, kemudian alat untuk X-ray kita juga ada siap. Kemudian kita juga ada mobil monitoring untuk face recognition juga ada. Jadi alat-alatnya ATSUS dan alat MATSUS yang kita libatkan. Berarti kelengkapan dan kesiapan ketika ada tamu negara datang atau tamu negara hadir, ya, termasuk mungkin nanti di pemilu 2024 tentang capres cawapres ini pun juga sudah disiapkan dengan baik. Kita siapkan, ya. Artinya ini sudah disetting dengan baik begitu sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Dir, satu tugas lagi adalah audit. Benar ya? Kalau audit itu seperti apa? Audit itu kita kegiatannya kita supervisi dulu, kemudian kita verifikasi, kemudian jika kita ada beberapa personel kita yang punya kemampuan auditor, sehingga melihat sistem manajemen pengaman di suatu tempat ini apakah memenuhi syarat, dan juga ada penilaian tersebut, sehingga ada checklist yang harus kita isi, sehingga nanti muncul nilai, sehingga nilai tersebut yang menjadikan rekomendasi kita ke perusahaan bahwasanya ini kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi untuk mencapai nilai yang sudah ditentukan, seperti itu. Dan ini menilai bisa menjadi prestasi juga ya? Karena bisa menjadi acuan, bisa menjadi tolak ukur untuk program-program selanjutnya. Setiap perusahaan harus istilahnya memenuhi syarat dari limit yang sudah ditentukan. Kalau yang belum ya harus kita arahkan untuk segera dilengkapi. Baik. Pak Dir, sebulan menjadi Dir Pam Ovid begitu, tentunya ada program-program yang akan Pak Dir lakukan begitu atau rilis apa itu? Apa saja begitu? Dalam jangka pendeknya ini ya paling kita lebih menggiatkan kegiatan sosial, bakti sosial ya. Kita juga ada program Jumat Bersinar namanya. Jumat Bersinar. Jadi setiap 2 minggu sekali anggota dan staf kami melaksanakan pembersihan di fasilitas umum, dan itu meliputi mungkin masjid, musola, kemudian tempat ibadah, kemudian perkuburan, kemudian ya fasilitas umum lainnya lah yang kita bersihkan. Kemudian kita juga berikan tali asih kepada mungkin marbot dan juga mungkin tim kuning yang bersih-bersih dan atau mungkin juru kunci ya untuk istilahnya tali asih lah, lebih dekat dengan warga. Itu dilakukan setiap Jumat, setiap 2 kali dalam sebulan, dan ini sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya apa? Itu tadi? Itu tadi aja.
Jadi memang pembersihan rumah-rumah ibadah, ya pemberian tali asi dan semuanya begitu, bersih-bersih kubur juga. Iya. Oke, Pak Dir itu hampir sama mungkin ya dengan Jumat curhat yang kalau kita kenal istilah. Ya sama lah seperti itu. Sama ya. Kemarin saya cuma curhat di mana, di Donggala. Di Donggala, saya ya. kegiatan di tempat wisata. Warga curhat apa pada saat di Donggala itu? Donggala apa ya? Masalah adanya tadi yang buru ikan ya. Oh ya. Kemudian masalah pengaturan pengelolaan lah. Pengelolaan. Jadi ada yang main di pantai, ada yang main boat, ada yang main snorkeling. Jadi mix di situ kan. Jadi harus mungkin tambah rambu-rambu gitu. Peringatan untuk di daerah yang terlarang dan tidak gitu. Biar tidak tabrakan gitu ya fasilitas-fasilitas tersebut. Baik. Akan ada satu event ya, ini menjadi gong, kalau nggak salah ini berkaitan dengan Hari Bayangkara, kalau saya tidak salah Pak Dir ya, adalah Gaulice Photo and Short Clip Competition. Ya, betul. Ini gagasan murni dari seorang Pak Dir. Kita melihat di sini potensi cukup banyak ya, termasuk alam, kemudian kuliner juga cukup banyak yang belum saya coba. Otomatis menggugah saya untuk lebih mengenalkan ke dunia luar istilah seperti itu. Sehingga ada gagasan dari kami, wah kenapa nggak kita blow up sekalian. Jadi sekaligus sebenarnya untuk database saya di sini. Jadi mana kuliner yang enak, mana tempat wisata yang enak, yang baik, yang bagus, otomatis lebih kita kenalkan. Terus kita ide untuk kita adakan lomba saja, lomba foto dan juga video short clip ya. Di situ nanti bisa untuk menggugah termasuk juga pemerintah daerah, kan juga nanti swasta dan juga anggota kita sendiri untuk membantu memunculkan kearifan lokal yang ada di Sulawesi Tengah. Foto-foto ini kita bagi 3 kategori ya. Kategori yang pertama itu culture heritage, kebudayaan. Di sini kan ada suku Mori, suku Kaili. Bisa nanti digambarkan sekilas lah, mungkin foto-foto kegiatan mereka ataupun video, sehingga kita lebih dikenal oleh dunia luar. Kemudian yang dua kuliner, terutama ya kuliner cukup banyak di sini ya, yang disampaikan oleh Mas Julius juga cukup banyak. Ini belum yang di tempat lain, otomatis nanti juga bisa diliput, istilahnya di foto dan juga dibikin video klip pendek, dan juga lokasinya juga otomatis harus ada, jadi minimal ada tambahan lah. Kemudian yang ketiga alam ya, nature, landscape. Di sini pemandangan cukup banyak. Di sana di Donggala ada pusat laut kalau salah ya. Pusat laut. Terus kemudian tempat lain danau-danau. Kemudian yang paling penting di sini ada situs megalitikum. Iya, makanya Sulteng itu Pak Dir disebut negeri 1000 megalit. Itu saya lihat ada berapa tempat itu yang pengen saya kunjungi. Baik. Ternyata teman-teman yang di Jakarta juga tanya itu di sana ada, ternyata ada tempat megalitikum. Pasti ada di sana. Makanya ini akan saya angkat. Kemudian nanti untuk syarat ketentuan nanti juga akan kita sampaikan, sehingga lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Dan juga mungkin terakhir gongnya pada saat 1 Juli atau kapan nanti kita akan adakan pameran hasil dari teman-teman yang ikuti lomba, sehingga nanti bisa dilihat lah hasilnya, dan juga nanti lewat IG nanti ya, kita lewat Instagram di Covid tadi. Dan juga nanti ketentuannya juga banyak via IG, sehingga nanti bisa dilihat. Oke. Itu kapan rilisnya Pak Dir? Artinya sebelum 1 Juli ya, Hari Bayangkara ya? Mungkin minggu depan lah. Minggu depan sudah rilis. Ini udah siap semua, kita setting. Lagi kita juga survei tempat untuk untuk pameran yang bagus di mana, sehingga hasilnya kan minimal masyarakat lihat, wah ini ternyata ada tempat yang baru, ada kuliner yang baru yang harus kita datangi kan, seperti itu. Mungkin dari nilai edukasi Pak Dir, ketika kita memfoto, mengcapture itu bisa menjadi bagian kita tetap memelihara objek-objek yang ada di Sulteng begitu. Salah satu kearifan lokal. Baik, Pak Dir, saya pindah dulu nih, agak serius begitu Pak Dir ya. Ini ada satu informasi yang beredar di sosmed Pak Dir ya. Ini kami baca tanpa menyebutkan akunnya. Ya, tetapi ini memang adalah salah satu akun sosmed besar di Palu, ya. Ini terkait tambang, tapi memang di sini nggak tambang Poboya yang katanya banyak polisi yang sepertinya tugasnya jadi satpam begitu. Ya, yang kemudian maaf nih Pak Dir, mohon izin ini suara warga sebenarnya Pak Dir ya. Jadi katanya suka minta-minta ya, kemudian
pegang senjata begitu ya, kasar juga ada di sana. Nah, Pak Dir bisa konfirmasi atau sudah pernah dengar berita ini atau gimana itu, Pak Dir? Belum pernah, ini Belum perlu saya pernah. konfirmasi ya untuk kejadian tersebut. Nanti kita bisa dalami lagi tuh yang di Poboya ya. Oh ya, oke. Ya, nanti terima kasih untuk informasi masukannya. Jadi buat bahan evaluasi untuk kita. Nantinya ke depan tetap jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi fungsi kita mengamankan lokasi, mengamankan lingkungan di sekitar. Jadi minimal perusahaan juga bisa dan masyarakat bisa sama-sama berjalan. Itu kan sempat kemarin beberapa kali pun juga rusuh begitu Pak Dir ya. Di Pak Dir, sana ya? iya Pak Dir mungkin belum ada di Palu ya. Nanti mungkin bisa lihat kembali begitu Pak Dir. Itu kan juga sempat ada kekacauan beberapa kali begitu di daerah tersebut. Baik, Pak Dir, saya tertarik dengan dua istilah yang kemudian ini sepertinya istilah saya nggak tahu apakah dipakai khusus oleh Pam Ovid. Ada yang namanya giat sambang. Ya. Nah itu gimana itu? Sambang kita datangi ya ke tempat yang itu di Sambang Yang tadi, yang beberapa objek wisata ya ya? objek wisata. Intinya di situ kita berkeluh kesah, mungkin ada yang perlu kita sampaikan ataupun dari mereka ada yang perlu disampaikan dengan adanya mungkin ada kriminalitas berkaitan dengan sarana prasarana infrastruktur yang sekiranya kita sambungkan ke dinas instansi terkait lah seperti itu. Jadi minimal unek-unek yang dari masyarakat juga tersalurkan. Oke. Kemudian istilah berikutnya adalah sikap tampang personel. Sikap benar Pak Dir ya? Ya, sikap betul. tampang personel. Ini tiap pagi. Ya. Ini meriksa tampang personel gitu. Atau apa ini periksa? Betul, itu minimal kan penugasan pertama ya pada saat apel minimal sikap tampang rakit kan anggota kan jadi representasi Polri kan, otomatis harus rapi, frontlinernya begitu ya. Jadi yang dilihat oleh masyarakat ya kalau bajunya tidak rapi, pakaian tidak rapi ya mungkin masyarakat juga mau mendekat juga malas kan gitu. Minimal bersih rapi lah. Jadi tertarik gitu. 125 anggota. Ada 125. 125. Berarti setiap hari Pak Dir tuh harus ngecek juga tampang-tampangnya begitu Pak Dir. Harus ngecek kebersihan sebagian ada yang penugasan di luar sampai 40-50 lah setiap hari. Baik. Pak Dir, saya mau ulik lagi kembali ke Instagram ya. Ini foto terakhir di 21 jam lalu berarti yang kemarin gitu Pak Dir ya. Ini kemudian saya baca dulu begitu viewers ya. Pak Dir memberikan atau memimpin apel pagi ya. Dir Pam Ovid Polda Sultan Kombes Pol Hoiron Elatik SH SIKMH pimpin apel pagi, jam pimpinan serta berikan arahan. Nah, masih kan nggak arahan di hari Rabu kemarin itu Pak Dir memberikan apa itu arahannya? Yang namanya apel itu kan ada 3 hal yang penting di sana kan. Yang penting apel itu yang pertama mengecek kesiapan, disiplin, tepat waktu. Kemudian kita mengecek personel apakah lengkap atau tidak. Yang kedua APP itu memberikan petunjuk dan arahan berkaitan dengan penugasan, keseharian, mungkin atensi yang perlu ditekankan ke anggota. Yang ketiga evaluasi. Jadi evaluasi minggu kemarin apakah ada yang melakukan pelanggaran ataupun perlu perbaikan sehingga kedepannya harus diperbaiki. Ya 3 hal itu yang saya sampaikan setiap apel. Setiap apel ya. Ketika ada anggota yang kemudian indisipliner Pak Dir atau melakukan kelalaian, itu biasanya punishment-nya apa? Ada tingkatannya yang Ada jelas tingkatan. ya. Mungkin kalau sebulan ini ada yang sudah melakukan pelanggaran begitu? Sudah paling terlambat. Jadi sudah saya bikin komitmen dengan mereka. Kalau yang terlambat ya nanti lari 2 putaran. Gitu lari 2 putaran. Nggak cukup itu Pak Dir. Harusnya tambah lagi begitu ya. Tapi bikin laporan juga nanti jadi catatan kita. Gitu aja sih. Oke, baik. Jadi ada petunjuk, ada pengarahan dan juga kemudian ada evaluasi yang dilakukan. Setiap bulan kita nanti pilih mana yang terbaik. Ya, gitu. berarti ada reward. Mau dikasih apa kira-kira Pak Dir itu? Bocoran deh. Jangan dulu. Jadi reward and punishment ya. Pak Dir pun juga sering mengatakan problem solving. Saya suka dengan kata-kata ini Pak Dir ya, karena kadang-kadang kita pun juga menemukan ada temuan-temuan di lapangan tapi tidak adanya masalahnya diselesaikan begitu. Ini bagaimana seorang Pak Dir bisa melakukan problem solver? Intinya kan personel Pam Ovid harus banyak pengetahuan berkaitan dengan kepolisian dan juga mungkin pengetahuan yang lain ya. Intinya kalau ada warga masyarakat yang mengeluh berkaitan dengan permasalahan kepolisian terutama kita bisa berikan problem solving ya. Jadi jalan keluar lah seperti apa. Itu yang paling penting. Jadi kalau memang masalah kepolisian seperti kehilangan STNK, WPKB, mungkin SIM dan sebagainya kan kita itu mudah kan, sudah ada persyaratan.
Terutama masalah sosial juga kita harus benar-benar bisa cari yang terbaik, solusi yang terbaik untuk mereka, seperti itu contoh kecilnya. Baik, Pak Dir sekali lagi akan betah kira-kira? Insya Allah betah. Di Sulteng? Insya Allah betah. Ini sebulan ya, sebulan mungkin ujiannya belum terlalu banyak gitu ya. Tapi nanti mungkin akan keliling-keliling Pak Dir ya? Iya pasti itu, pasti akan keliling ke Buol ya. Ke Buol. Ini dalam jangka waktu yang tidak lama lagi mau kemana nih Pak Dir? Kita mau ke arah timur ya. Kan di situ di Banggai Kepulauan ada tempat yang bagus tuh. Pai Supok. Nah, wah. Jadi ketika air terjun itu ya, bukan? Danau Pak Dir. Iya, jadi namanya Danau Pai Supok ya. Itu di Banggai Kepulauan Salakan. Iya, jadi sekalian mengamankan, ini sekalian harus refreshing juga Pak Dir ya. Healing. Pak Dir, yang terakhir, kesimpulan. Kita bicara tentang presisi ya, Polda Sulteng. Artinya presisi ini kan memang menjadi salah satu tagline-nya. Institusi ini Pak Dir, apa yang Pak Dir inginkan begitu, terutama kita bicara tentang Pamofid-nya sendiri begitu. Ya, saya berharap personel dari Pamofid bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan profesional, dan semua objek-objek yang menjadi penugasan kita bisa melakukan aktivitasnya dengan baik dan lancar setelah tidak ada permasalahan yang ini dengan masyarakat sekitar, dan juga semua bisa berjalan dengan baik. Intinya itu aja sih. Oke, semua bisa berjalan baik, humanisme juga didapat ya, dan kita bisa menjadi kawan dengan masyarakat. Oke, mungkin yang terakhir, yang paling terakhir, sekali lagi Pak Dir, kapan dirilis untuk informasi lombanya? Awal bulan. Awal bulan ya. Oke, nanti bisa recheck di Instagram. Di Instagram, di Pamofid, nanti juga ada tagarnya. Tagarnya I love Sulteng kalau salah. Oh ya, I love Sulteng. I love Sulteng ya. Oke, jadi tagarnya I love Sulteng. Jadi ini bisa diikuti oleh siapapun gitu ya? Iya, umum. Oke, umum. Terutama untuk foto dan juga video klip pendek ya, atau short clip. Baik, terima kasih. Siap. Iya, ada yang mau disampaikan Pak Dir? Nanti syarat ketentuan nanti ya, akan saya sampaikan nanti di IG ya, di Instagram ya. Pak Dir nanti jadi jurinya? Ya, salah satu mungkin. Jadi juri dari Jakarta juga ada. Oh begitu? Iya. Kami siapkan lah. Oke, baik. Jadi semuanya preparation udah well prepare begitu. Terima kasih Kombes Pol Hoiron L. Atik, SH, SIK, MH. Sehat selalu Pak Dir. Sukses. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Ini perjalanan di Sulteng masih panjang ya, gitu. Dan kita tentunya mengharapkan banyaknya program dan juga gebrakan-gebrakan, dan juga tentunya menjaga Kamtibmas dari Pamofid sendiri. Terima kasih Pak Dir, kita salaman dulu. Baik, viewers, inilah yang menjadi akhir perbincangan saya ya bersama Direktur Pamofid Polda Sulteng Kombes Pol Hoiron L. Atik, SH, SIK, MH ya, terkait tentang mengenal lebih dekat Dit Pamofid Polda Sulteng gitu. Ada gong yang kemudian ini menjadi salah satu program nanti terkait dengan HUT Bayangkara Pak Dir ya. Itu ada lomba foto dan juga short clip, nanti bisa dipantengin di Instagram resmi Dit Pamofid. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi.